Pada video sebelumnya, yaitu video 2.a membangun jaringan LAN, kita telah membuat kabel cross yang sudah diuji menggunakan kabel tester. Selanjutnya, mari kita lanjut pada tahapan berikutnya tentang membangun jaringan LAN, yaitu tahapan konfigurasi alamat IP. Pertama, sebelum kita lakukan konfigurasi alamat IP, yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan terlebih dahulu antara kedua komputer menggunakan kabel cross yang telah dibuat sebelumnya. Temukan port Ethernet atau port jaringan yang ada di laptop, kemudian colokkan ujung-ujung kabel cross sehingga kedua komputer dapat terhubung. Letak port Ethernet biasanya berada di bagian samping kiri atau di samping kanan atau di belakang laptop. Setelah kabel crossnya telah tercolok dengan baik dan tidak longgar, selanjutnya lakukan pemberian alamat IP pada komputer pertama dengan cara tekan tombol Windows di keyboard, kemudian ketik Control Panel, lalu klik pada ikon Control Panel. Kemudian pilih Network and Internet, kemudian View Network Status and Task, kemudian pilih Ethernet, setelah itu pilih Properties, lalu klik dua kali pada Internet Protocol version 4. Kemudian pilih Use the following IP address, lalu ketikkan alamat IP-nya 192.168.0.1, lalu tekan Tab di keyboard atau klik pada kolom subnet mask. Selanjutnya klik OK. Kemudian close. Setelah pemberian alamat pada komputer pertama selesai, selanjutnya dengan cara yang sama berikan alamat IP juga pada komputer kedua dengan cara tekan tombol Windows di keyboard, kemudian ketik Control Panel, lalu pada ikon Control Panel klik. Tahapannya sama dengan pada saat konfigurasi alamat IP pada komputer pertama, kecuali pada saat mengetikkan alamat IP. Pada saat mengetikkan alamat IP di komputer kedua, gunakan alamat 192.168.0.2 untuk membedakan dengan alamat komputer pertama. Selanjutnya tekan Tab, OK, kemudian Close. Jika tahapan konfigurasi alamat IP telah selesai, itu artinya antara komputer pertama dan komputer kedua sudah bisa berkomunikasi. Namun, rasanya belum lengkap jika kita belum membuktikan bagaimana kedua komputer tersebut berkomunikasi. Untuk itulah di bagian ketiga ini, kita akan mencontohkan bagaimana caranya berbagi data antara komputer pertama dengan komputer kedua. Sebagai catatan, sebelum kita lihat tahapan demi tahapan konfigurasi untuk berbagi data, penting buat teman-teman untuk membedakan terlebih dahulu antara komputer yang membagikan datanya, atau yang dalam video ini kita sebut komputer pertama, dengan komputer yang mengakses data yang dibagikan oleh komputer pertama, yang dalam video ini kita sebut komputer kedua. Sekarang mari kita mulai konfigurasi untuk berbagi data pada komputer pertama. Tekan tombol Windows yang ada di keyboard, kemudian ketikkan Sharing, kemudian klik Manage Advanced Sharing Settings,
Selanjutnya pada bagian guest or public, nyalakan network discovery. Kemudian nyalakan juga file and printer sharing. Setelah itu pindah pada bagian all network. Di bagian paling di bawah, klik turn off password protected sharing untuk mematikan penggunaan password pada saat data diakses dari komputer lain. Lalu klik save change. Setelah konfigurasinya di save atau tersimpan, yang terakhir pilih data yang akan dibagikan. Misalnya dalam contoh ini data yang akan dibagikan adalah folder Sinar Bahari 2, dokumen-dokumen. Klik kanan pada folder yang ingin dibagikan, kemudian pilih give access to, lalu specific people, dan pilih everyone. Kemudian klik tombol add. Setelah itu tentukan aturan untuk folder Sinar Bahari 2, apakah hanya bisa dilihat oleh komputer lain, ataukah bisa dilihat dan diubah oleh komputer lain. Di contoh ini saya pilih read, hanya dapat dilihat oleh komputer kedua. Lalu klik share untuk dibagikan ke jaringan. Terakhir, akhiri dengan menekan tombol done. Setelah data pertama telah dibagikan, seharusnya datanya dapat diakses dari komputer kedua. Mari kita akses data yang barusan dibagikan dari komputer kedua. Caranya, kita buka Explorer atau My Computer, kemudian di bagian bawah klik Network. Selanjutnya akan muncul nama komputer dari komputer pertama. Yang kita lakukan adalah klik 2 kali pada nama komputer yang muncul. Jika ada pesan seperti ini, itu artinya komputer yang diakses belum siap sehingga kita perlu menunggu. Biarkan saja beberapa menit sampai selesai memproses, lalu dicoba kembali klik 2 kali pada nama komputer yang muncul. Di sini pilih cancel untuk membatalkan. Sekarang data yang tersimpan di komputer pertama sudah bisa diakses dari komputer kedua. Terima kasih, sampai ketemu di video pertemuan berikutnya.